Nah, mungkin tertarik sih ya itu gimana prosesnya waktu pertama kali ke Jepang itu? Apakah karena kan biasanya itu apa salah satu challenge-nya ke Jepang itu kan pertama mungkin bahasa ya, beberapa perusahaan itu kan dia mensyaratkan bahasa. Yang kedua nggak banyak perusahaan juga yang mau ngasih visa kan, visa kerja Hmm. kita yang langsung gitu. Itu gimana ya dulu pengalaman masuk ke Jepang itu seperti apa dulu? Jadi pengalaman ke Jepang itu kayak apa sih namanya? eh Masuk-masukin aja dulu gitu. Waktu itu kebetulan lagi idle. Waktu apa namanya 2019 2018 akhir itu sempat idle sekitar sebulan lah gitu di waktu itu tuh. Jadi saya ngirimin secara random gitu. Yang sesuai dengan apa job desk-nya itu saya masukin CV saya gitu. Oke, Terus kirim email ya atau iya kirim email. Jadi di semua platform itu mulai dari LinkedIn, oh, eh, terus kemudian eh, yang uniknya itu saya dapat kerjaan ke Jepang itu di salah satu grup di Facebook, di grup RF Cafe kalau nggak salah waktu itu. Jadi oke. jadi apa namanya si bosnya itu si CEO-nya perusahaan kecil sebenarnya. Jadi CEO-nya tuh deket gitu, nggak terlalu jauh hierarkinya. Jadinya Hmm. CEO-nya itu em, buka opening di grup Facebook itu, kemudian ya udah karena memang lagi idol juga kirim aja. Di saat itu juga lagi banyak juga Rakuten itu lagi mau buka juga. Dan pada saat waktu 2019 itu jadinya ada dua sebenarnya prosesnya dua perusahaan buat yang Rakuten sama buat yang konsultan itu. Nah, buat yang Rakuten nggak lolos, terus kemudian ya alhamdulillahnya yang buat konsultan yang dari Facebook itu masih terus berlanjut. Jadinya cuman satu kali interview sama si siapa namanya, si CEO-nya itu. 2 hari kemudian langsung dapat offering letter, alhamdulillahnya. Oke. Hmm. Menarik ya dari Facebook malah justru ya. Iya, alhamdulillahnya Old dari style Facebook. banget ya. Iya, Facebook. Oke, oke, oke. dari Berarti apa namanya berawal dari ya ini aja kan kita usaha gitu kan dari mana aja gitu. Salah satunya yang nyantol dari Facebook grup itu ya. Berarti kirim kirim email dari Facebook yang diposting itu ya, ya, ya. iya betul. Nah, terus artinya perusahaan konsultan ini berani ya ngasih visa dan dia nggak ada requirement untuk bahasa Jepang gitu ya. Oh iya, setelah aduh. Oh, sepertinya Ari ada kendala network. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Halo, halo. Sorry, sorry. Oke, aman. Ah, Bisa. Hmm. Ya, tadi sampai mana? Oh, itu. ya dilanjut ya. Nah, saya baru tahu apa namanya? Kenapa saya bisa ke situ setelah sampai sana. Tadinya kan kayak misalnya, oh ya udahlah, eh, yang penting nggak keluar uang di awal, berangkat aja kan gitu. Yang penting tiket udah dikirimin sama mereka, terus visa mereka yang ngurusin sampai ada kalau ke Jepang itu ada certificate of eligible. Ketika kita diterima kerja itu sebelum kita berangkat kita harus dapat certificate of eligible itu dari Jepang, dikirim dari Jepang langsung ke Indonesia. Nah, di Indonesia nanti kita ngurusnya di kedutaan pakai certificate of eligible itu buat dapat visa kerja yang ditempel di paspor. Terus nah, saya baru tahu itu setelah dimasuk ke kantor, ternyata hampir 80%-nya orang Indonesia di dalam situ. Di Tapi mana yang ya maksudnya? 80% di Indo. di itunya apa namanya? 80% orang Indonesia di perusahaan konsultannya itu. Oh gitu, Ah, asik. jadi di dalam perusahaannya itu hampir 80%-nya orang Indonesia, sisanya Filipina sama Malaysia ya.
Filipina sama Malaysia. Nah itu makanya saya habis itu, oh mungkin apa namanya, mungkin karena bosnya itu udah lumayan trust ya sama orang Indonesia gitu. Jadinya ya dikasih kepercayaan buat berangkat ke sana, ke Jepang sini gitu. Walaupun perusahaannya kecil, tapi mereka bisa apa ya, bisa menjadi jaminan buat sebagai pekerja di Jepang gitu. Oke, oke, oke. Hmm. Menarik, menarik.